Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini sebelum kita akan beristirahat adalah topik tentang cara hidup yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, berbicara tentang hidup yang diberkati, setiap kita pasti merindukan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Setiap kita pasti rindu hidup kita dilimpahi dan diberkati oleh Tuhan. Dan sebenarnya Allah kita juga rindu untuk memberkati kehidupan kita. Tetapi tentu saja berkat Tuhan itu seiring dengan cara kita menjalani kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita itu menentukan juga bagaimana kita akan mengalami berkat Tuhan. Dia Allah yang selalu melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam hidup kita. Tapi apakah berkat itu akan kita alami, akan kita nikmati dalam hidup kita? Itu tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Itu sebabnya malam hari ini saudara, saya rindu kita belajar bagaimana cara hidup orang yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita menjalani hidup kita jika kita rindu mengalami berkat Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Di situ Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama.
Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang perpisahan antara Abraham dengan Lot, di mana terjadi masalah antara gembala Abraham dan gembala Lot, dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Yang saya rindu kita belajar dari sini, saudara, adalah bagaimana Abraham menangani masalah yang dia hadapi, bagaimana dia menjalani kehidupannya sehingga Abraham ini menjadi orang yang diberkati. Dan ketika dia memilih satu keputusan, menjalani kehidupannya dan mengambil satu keputusan, akhirnya keputusan itu juga melahirkan berkat yang lebih berlimpah di dalam kehidupannya. Di mana dikatakan, saudara, di ayat 2, di sana dikatakan, "Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya." Abraham ini sangat diberkati oleh Tuhan. Firman Allah mencatat dia sangat kaya, di mana pada waktu itu ukuran kekayaan itu adalah banyaknya ternak, lalu perhiasan emas dan peraknya. Dan Abraham ini dicatat oleh firman Tuhan bahwa dia sangat kaya, sangat diberkati oleh Tuhan. Tentu saja, saudara, bagaimana dia menjalani kehidupannya, bagaimana dia mengambil keputusan demi keputusan, bagaimana dia menyelesaikan masalah di dalam hidupnya, itu sangat menentukan sehingga dia mengalami kekayaan, sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Di dalam kehidupan setiap kita, saudara, sekali lagi, setiap kita pasti rindu diberkati oleh Tuhan. Setiap kita pasti rindu dijadikan kaya oleh Tuhan. Tuhan mencurahkan berkat-Nya berlimpah di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah cara hidup kita? Apakah cara hidup, cara kita menjalani kehidupan kita, cara kita menyelesaikan masalah, itu sudah mempersiapkan kita? Kita sudah siap untuk diberkati oleh Tuhan?
Karena saudara, saya sudah melihat dalam kehidupan banyak orang, khususnya orang-orang yang saya gembalakan, bahwa ada orang-orang yang mereka belum siap diberkati oleh Tuhan. Cara mereka menjalani hidup mereka, cara mereka menghadapi masalah, tantangan, persoalan dalam hidup mereka, mereka belum siap untuk diberkati oleh Tuhan. Sehingga ketika mereka meminta berkat dan akhirnya mereka diberkati, malah berkat itu membuat hidup mereka makin hancur. Berkat itu membuat hidup mereka berantakan, mereka makin jauh dari Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebabnya saudara, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan diri dalam kita menjalani hidup kita untuk kita siap diberkati oleh Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar dari Abraham. Abraham ini makin hari makin diberkati oleh Tuhan. Makin hari makin diberkati oleh Tuhan. Makin tua makin diberkati oleh Tuhan. Dalam perjalanannya persinggahan demi persinggahan, dia semakin diberkati dan semakin diberkati dan semakin diberkati oleh Tuhan. Mulai dari dia keluar dari rumah bapaknya, meninggalkan sanak saudaranya untuk meresponi panggilan Tuhan, hari demi hari Abraham ini semakin diberkati dan semakin diberkati oleh Tuhan. Bagaimana Abraham menjalani kehidupannya, saudara? Yang pertama, kalau kita lihat di ayat 3 sampai ayat 4 dikatakan di sana, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke Betel. Di sana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidupnya, Abraham ini selalu mendirikan mezbah kepada Tuhan. Di ayat yang ke-18 di sana juga dikatakan, sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Jadi kemana Abraham ini pergi, dia tidak lupa mendirikan mezbah bagi Tuhan. Di mana mezbah itu adalah bentuk dia memuji Tuhan, bentuk dia bersyukur kepada Tuhan, bentuk dia mempersembahkan korban bagi Tuhan, dan bentuk persekutuannya dengan Tuhan. Karena saat dia mendirikan mezbah, di sana dia memanggil nama Tuhan, di sana dia memuliakan nama Tuhan, di sana dia mengakui bahwa Tuhanlah Allah yang berotoritas di dalam kehidupannya. Di sana dia persembahkan korban-korban syukurnya bagi Tuhan. Saudara, yang pertama, bagaimana sehingga Abraham ini sangat diberkati oleh Tuhan dan semakin diberkati oleh Tuhan, saudara, karena dia tidak pernah lupa untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan, membangun mezbah, membangun persekutuan, memberi persembahan, memberi korban kepada Tuhan, bersekutu, memanggil nama Tuhan. Itu yang dia lakukan dari persinggahan ke persinggahan, saudara. Kemanapun dia pergi, dia bangun mezbah di sana, dia panggil nama Tuhan, dia sembah Tuhan, dia korbankan korban-korban persembahan di sana. Itu yang menjadi kunci sehingga hari demi hari Abraham semakin diberkati. Saudara, bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Apakah dalam kita menjalani hidup kita, kita tidak pernah lupa untuk selalu menaikkan syukur kepada Tuhan, mempersembahkan korban bagi Tuhan atas berkat-berkat yang kita terima, mempersembahkan korban bagi Tuhan atas berkat yang Dia anugerahkan bagi kita? Saudara, seringkali setelah seseorang diberkati, akhirnya berkat itu yang akhirnya menghambat dia menerima berkat selanjutnya. Kenapa, saudara? Karena berkat yang dia terima itu digunakan untuk keegoisan pribadi. Berkat yang dia terima itu digunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Seharusnya berkat yang diterima itu digunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain juga, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, mengembalikan milik Tuhan, bersyukur bagi Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Harusnya, saudara,
Berkat-berkat yang kita terima itu kita pergunakan untuk menjadi berkat dan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka dengan demikian, ketika kita bisa dipercaya dalam berkat yang kecil, Tuhan akan memberikan berkat yang lebih besar. Jadi saudara, yang pertama, supaya kita semakin diberkati dan semakin diberkati, hiduplah dengan selalu mempersembahkan korban bagi Tuhan atas segala berkat yang Dia beri, dan hiduplah dengan selalu bersekutu dan dekat dengan Tuhan. Saudara, mungkin saudara pernah dengar kesaksian yang pernah saya ceritakan di video sebelumnya, di mana ada seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, hidup melayani Tuhan. Lalu kemudian dia minta supaya Tuhan memberkati kehidupannya. Yang luar biasanya saudara, Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Dia membuat satu usaha dan usaha itu begitu maju dan berkembang. Hitungan asetnya sudah miliaran saudara. Itu sesuatu yang luar biasa karena dimulai dari nol. Saudara, ketika dia mulai diberkati, dia tetap cinta Tuhan, mereka sekeluarga tetap cinta Tuhan, mereka melayani Tuhan, mereka hidup beribadah, dan mereka memberi buat pekerjaan Tuhan, mereka lakukan bagian mereka. Tetapi lama-lama semakin diberkati saudara, usaha mereka semakin berkembang. Akhirnya mereka begitu sibuknya sepanjang hari, dan hari Senin sampai Sabtu mereka begitu sibuk. Hari Minggu mereka tutup usaha itu. Hari Minggu mereka beribadah dan melayani Tuhan. Tetapi lama-lama karena begitu sibuknya saudara, mereka tidak bisa mengambil hari libur. Akhirnya hari Minggu itu digunakan satu kali untuk berlibur. Mereka berbicara satu dengan yang lain di tengah keluarga. Ayo kita berlibur sekali, kita sudah begitu capek bekerja. Satu dengan yang lain berkata, kapan kita berlibur? Hari Minggu nanti kita pergi berlibur. Tapi satu dengan yang lain berkata, tapi hari Minggu adalah hari kita beribadah. Lalu ada yang berkata, tidak apa-apa sekali, nanti minggu depan kita beribadah. Dan kemudian akhirnya hari Minggu itu mereka berliburan saudara. Dan yang sangat menyedihkan adalah mulai minggu demi minggu, hari Minggu itu menjadi kebiasaan untuk berlibur. Hari Senin sampai Sabtu mereka sibuk sekali berbisnis, karena Tuhan telah memberkati bisnis mereka luar biasa. Hari Minggu biasanya digunakan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Tetapi sekarang hari Minggu itu sudah digunakan untuk liburan dan tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Padahal Tuhanlah yang memberkati mereka. Bayangkan saudara, betapa sedihnya hati Tuhan. Tuhan memberkati mereka, mereka berdoa Tuhan berkati kami, dan Tuhan memberkati usaha mereka luar biasa dari nol sehingga akhirnya aset mereka hitungan miliaran saudara. Tetapi akhirnya hari mereka beribadah kepada Tuhan itu digunakan untuk berlibur dan Tuhan pun dilupakan. Bayangkan saudara, dan bukankah seringkali dan banyak kali anak-anak Tuhan yang demikian? Atau jangan-jangan saudara, ada saudara yang hari ini mendengarkan video ini juga sedang melakukan hal yang demikian. Saudara diberkati oleh Tuhan, tapi saudara mulai melupakan Tuhan, melupakan pekerjaan Tuhan. Saudara mulai sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan kesenangan sendiri, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara tahu apa yang terjadi kepada orang ini tadi? Akhirnya satu kali ada orang yang mau join berbisnis dengan dia. Dan bisnis itu begitu menggiurkan, sehingga waktu itu saudara, untuk deal dalam joinan bisnis itu mereka harus mengeluarkan dana 2 miliar. Dan mereka sepakati untuk mengeluarkan dana 2 miliar. Kekurangan diambil dari bank. Dan apa yang terjadi saudara? Waktu berjalan, akhirnya bisnis joinan tadi itu gagal total, dan dana itu habis semua saudara, habis semua. Sedangkan tidak sepeser pun yang bisa dikembalikan karena bisnis itu gagal total. Bayangkan saudara.
Dan akhirnya bukan hanya asetnya yang habis, bukan hanya modalnya yang habis, akhirnya dia punya hutang di bank. Dan dia bangkrut habis-habisan, dan usaha yang tadinya dirintis dan berkembang itu pun akhirnya bangkrut karena tidak punya modal lagi. Dan semuanya hancur, semuanya berhenti. Betapa mengerikannya akibat yang dia terima ketika dia mulai melupakan Tuhan, ketika dia mulai mengabaikan Tuhan. Saudara dengar, seharusnya ketika dia semakin diberkati oleh Tuhan, dia harus mengatur dan memanage semuanya supaya dia semakin sibuk untuk Tuhan, supaya dia semakin sibuk untuk melayani Tuhan, supaya dia gunakan berkat-berkat yang dia terima itu untuk kemuliaan nama Tuhan, mengembangkan pekerjaan Tuhan, untuk jadi berkat bagi orang lain. Tetapi setelah Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah, akhirnya dia sibuk dengan dirinya sendiri. Akhirnya semuanya berakibat fatal dan kehancuran. Dengar saudara, hari ini kalau ada saudara yang diberkati oleh Tuhan dan kemudian saudara mulai menjauh dari Tuhan, mulai melupakan Tuhan, hati-hati. Kehancuran sedang menanti di depan saudara. Ini waktunya untuk berbalik kepada Tuhan, untuk semakin sibuk dengan Tuhan, semakin sibuk melayani Tuhan, semakin menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Jangan lupakan Tuhan kalau Tuhan memberkati saudara. Itu yang dilakukan oleh Abraham, sehingga waktu demi waktu dia semakin diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati. Karena dia tidak pernah lupa untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, membangun mezbah, mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan kemudian yang kedua saudara, yang kita bisa belajar dari Abraham ini, sehingga hidupnya semakin diberkati dan semakin diberkati, adalah di ayat yang ke-8. Di mana di sana dikatakan, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Saudara, saat Abraham keluar dari rumah bapaknya, dari sanak saudaranya, untuk meresponi panggilan Tuhan, waktu itu Lot, anak saudaranya, ikut bersama-sama dengan dia. Dan ketika Lot ini bersama dengan Abraham, Lot ini pun diberkati, luar biasa diberkati. Dan satu kali ketika Abraham semakin diberkati dan Lot pun diberkati, akhirnya apa yang terjadi? Gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot, akhirnya terjadi pertengkaran di antara mereka dalam mereka menggembalakan ternak. Dan ketika terjadi pertengkaran, akhirnya Abraham berkata kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, sebab kita ini kerabat. Jadi waktu itu saudara, ketika mulai terjadi perselisihan, Abraham ini mengambil inisiatif dan dia berbicara dengan Lot supaya jangan terjadi perkelahian antara mereka, antara gembala mereka, sebab mereka kerabat. Yang kedua yang saya lihat di sini saudara, bahwa Abraham ini cinta perdamaian. Ketika mulai terjadi perselisihan antara dia dengan Lot, dia mengambil inisiatif supaya ada perdamaian. Dan kemudian bukan hanya itu saudara, dia kemudian mengambil solusi. Dia berkata, bukankah negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Artinya Abraham ini cinta perdamaian, dan kemudian dia mulai mengambil solusi atas masalah yang sedang terjadi. Saudara, di dalam kehidupan Abraham, sehingga dia mengalami berkat demi berkat, dia cinta perdamaian. Kalau ada masalah, dia ambil solusi atas masalah yang sedang terjadi. Itu sebabnya dia semakin diberkati dan semakin diberkati. Ada orang-orang yang berkat yang dia terima itu akhirnya hancur. Kenapa saudara? Karena dia orang yang bukan cinta perdamaian. Dia malah membesar-besarkan masalah yang terjadi. Akhirnya kehidupannya hancur.
Adakah saudara yang mengalami kehancuran dalam hidup saudara oleh karena masalah yang terjadi ketika saudara tidak cari solusi terhadap masalah yang saudara alami, sehingga masalah itu akhirnya menghancurkan hidup saudara? Begitu banyak hal itu terjadi, saudara. Hari ini kita belajar dari kehidupan Abraham. Kenapa Abraham semakin diberkati dan semakin diberkati dalam kehidupannya? Karena di dalam perjalanan hidupnya dia cinta perdamaian. Kalau dia punya masalah, dia selesaikan masalah itu. Satu kali, saudara, ada satu contoh yang sangat baik untuk kita contoh. Satu kali saya punya teman, kami sama-sama sekolah Alkitab. Kemudian teman saya ini mempunyai masalah. Ketika dia berhadapan dengan masalah ini, saudara, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia lari ke kota lain. Dia lari dari masalah ini. Dia tidak menyelesaikan masalah itu, tetapi dia lari dari masalah itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian saya dengar bahwa di sana dia ketemu masalah yang lebih besar. Sehingga akhirnya dia berkata, ketika saya punya masalah, saya lari dari masalah, saya ketemu dua masalah. Dan kemudian sampai hari ini dia tidak hidup lagi melayani Tuhan. Kami yang sama-sama sekolah Alkitab, tapi hari ini dia tidak hidup lagi melayani Tuhan. Betapa menyedihkannya, saudara. Ketika dia lari dari masalah, bukannya dia cinta perdamaian dan menyelesaikan masalah itu, tapi malah lari ke kota lain oleh karena masalah itu. Akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya jadi jauh dari Tuhan, dan kemudian dia tidak lagi melayani Tuhan. Dia jauh dari panggilan Tuhan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, ketika saudara mengalami masalah dalam hidup saudara, jadilah pribadi yang cinta perdamaian dan carilah solusi atas masalah yang terjadi. Maka dengan demikian hidup saudara akan jauh dari masalah. Dan ketika hidup saudara jauh dari masalah, akhirnya saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan. Seringkali masalah terjadi tidak sengaja, saudara. Semua orang berpikir baik. Kedua belah pihak berniat baik, tapi akhirnya masalah terjadi. Ketika tidak diselesaikan, itu makin buruk. Padahal tadinya sama-sama berniat baik. Salah satu contoh yang saya mau tunjukkan kepada saudara adalah apa yang saya alami. Satu kali saya ibadah tengah minggu, ibadah di rumah jemaat, ibadah keluarga. Waktu itu saya datang tepat waktu, dan sebelum saya datang rupanya sudah begitu banyak jemaat yang datang dan begitu banyak sepeda motor, sehingga sulit untuk parkir di rumah jemaat tersebut. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Salah satu pelayan di gereja yang saya layani, dia begitu dekat dengan saya. Rupanya ketika dia lihat saya datang dari jauh, dia sudah lihat, dia mau sediakan tempat parkir bagi saya. Sehingga dengan bersusah payah, saudara, dia geseri kereta itu, dia geseri sepeda motor itu, dia geseri supaya ada tempat sepeda motor saya parkir. Tetapi saya tidak sadar akan hal itu, saya tidak tahu. Sehingga saya cari tempat parkir saya sendiri, dan kemudian saya parkir di sana. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu itu saya benar-benar tidak tahu dan tidak mengerti. Saya kemudian masuk ke rumah jemaat ini dan mulailah ibadah. Saya agak heran, kenapa? Karena jemaat yang tadi, yang biasanya duduk dekat dengan saya, kali ini dia duduk di luar rumah. Dan beberapa hari kemudian istrinya bercerita, saudara, bahwa dia sangat sedih. Kenapa? Karena pada malam itu dia ingin sekali supaya sepeda motor saya ada tempat parkir. Dan sehingga dia bersusah payah menggeseri. Tapi dia berkata, saya tidak menghargai usahanya. Padahal di pihak saya tidak sadar, saya tidak mengerti bahwa itu maksud dia pada waktu itu. Saya pikir dia geseri itu untuk tempat parkir dia. Dia sakit hati, dia sedih. Dan akhirnya dia berkata, saya tidak usah ke gereja dulu. Wow, saudara. Saudara bisa melihat ini. Dia berniat baik, saya juga tidak ada niat jahat. Saya juga tidak ada niat supaya tidak menghargai usahanya, perjuangannya. Sama-sama berniat baik.
Tetapi akhirnya masalah terjadi. Ketika saya dengar itu, saudara, betapa terkejutnya saya. Dan akhirnya ketika saya dengar itu, saya ajak istri saya, ayo kita pergi ke rumahnya. Lalu kami pergi ke rumah. Dan waktu itu saya datang dan saya berkata, saya minta maaf. Lalu saya jelaskan peristiwanya, saya jelaskan bahwa waktu itu aku benar-benar tidak sadar. Akhirnya dia memaafkan saya dan dia beribadah terus dan dia melayani terus. Saudara-saudara, lihat semua apa yang terjadi dalam peristiwa ini. Bahwa seringkali dalam hidup ini semua berniat baik tapi masalah terjadi. Kedua belah pihak berniat baik tapi masalah terjadi. Ketika masalah terjadi, dan kalau itu tadinya dibesar-besarkan, maka akan sangat besar. Kalau saya misalnya berkata, saya tidak tahu itu kok, saya tidak ada niat begitu kok, apa yang akan terjadi? Dia akan makin sakit hati dan kemudian dia tidak akan beribadah lagi. Tetapi ketika saya akhirnya datang ke rumahnya, sebagai bukti saya cinta perdamaian, sama seperti Abraham cinta perdamaian, akhirnya saya datang ke rumahnya, saya minta maaf, dan akhirnya dia memahami, akhirnya dia tetap beribadah dan tetap melayani Tuhan. Cari solusi atas masalah yang sedang terjadi, sekalipun solusinya harus merendahkan diri, sekalipun solusinya harus membayar harga, menanggalkan gengsi dan sebagainya. Kerjakanlah supaya perdamaian terjadi. Maka dengan demikian kita akan semakin diberkati. Itu yang terjadi kepada Abraham. Ketika terjadi masalah antara dia dengan Lot, akhirnya Abraham yang cinta perdamaian, dia berkata, janganlah ada pertengkaran antara aku dengan engkau, antara gembalaku dan gembalamu. Lalu kemudian Abraham cari solusi atas masalah itu. Kalau hari ini saudara sedang menghadapi masalah, sedang ada masalah antara saudara dengan orang lain, antara saudara dengan keluarga saudara, antara saudara dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan saudara-saudaramu, dengan orang tuamu, atau siapapun itu, hari ini sebagai bukti engkau cinta perdamaian, ambil langkah perdamaian, ambil solusi saudara. Maka dengan demikian Tuhan akan memberkati saudara. Cintalah perdamaian dan kemudian cari solusi untuk terjadinya perdamaian. Itu yang kedua yang dilakukan oleh Abraham, sehingga dia semakin diberkati di dalam kehidupannya. Dan kemudian yang ketiga saudara, ayat yang ke-9, di sana dikatakan, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Saudara, waktu itu solusi yang diambil oleh Abraham adalah, Abraham berkata, pilihlah bagimu daerah mana yang engkau pilih. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Seharusnya pada waktu itu Abraham yang lebih tua, harusnya dia yang memilih. Kalau begitu aku memilih daerah ini, kamu daerah sana. Bisa seperti itu, dan seharusnya juga seperti itu. Tapi Abraham yang rela menyerahkan haknya untuk memilih, dia berkata kepada Lot, silahkan kamu pilih. Daerah mana yang menurut kamu paling baik, pilih itu. Kalau engkau pilih ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau pilih ke kiri, aku ke kanan. Artinya Abraham memilih pilihan kedua. Sehingga waktu itu Lot melayangkan pandangannya, dan dia lihat lembah Yordan begitu hijau dan begitu banyak air di sana. Pilihan itu yang terbaik menurut dia, akhirnya dia pilih pilihan itu. Dan Abraham yang rela menyerahkan haknya, akhirnya memilih daerah yang lain. Daerah yang pilihan kedua, yang tentu saja kualitasnya jauh lebih baik. Pilihan Lot. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Akhirnya pilihan Lot itulah yang menjadi Sodom dan Gomora. Akhirnya Lot pun mengalami
hukuman Tuhan atas Sodom dan Gomora, sehingga semuanya hancur. Bahkan istrinya Lot pun mengalami malapetaka itu. Saudara, padahal pilihan itu menurut Lot pilihan yang terbaik, tapi akhirnya itu menjadi malapetaka bagi dia. Sedangkan Abraham yang rela menyerahkan haknya, ketika Lot pilih pilihan yang terbaik, dia pilih pilihan yang kedua. Akhirnya Tuhan memberi janji kepada Abraham bahwa seluruh daerah itu akan diberikan kepada dia. Karena dikatakan di ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara, apa yang terjadi? Pilihan Abraham tadi menjadi pilihan terbaik, karena itu akhirnya menjadi negeri yang dijanjikan Tuhan bagi dia, dan dia diberkati di sana, bahkan sampai keturunannya pun diberkati di sana. Artinya apa, saudara? Ketika kita rela melakukan penyerahan hak, di sanalah Tuhan akan semakin memberkati kita. Semakin memberkati kita. Kalau dalam hidup saudara menjadi pribadi yang rela untuk melakukan penyerahan hak seperti Abraham ini, saudara akan mengalami berkat Tuhan. Kita akan mengalami berkat Tuhan. Itu sebabnya jadilah menjadi pribadi-pribadi yang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kita merasa dirugikan, biarkan Tuhan yang campur tangan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita belajar di malam hari ini, di mana kita belajar dari kehidupan Abraham. Abraham ini adalah orang yang diberkati dan semakin diberkati dan semakin diberkati. Kenapa dia menjadi pribadi yang diberkati, saudara? Karena dia selalu hidup dekat dengan Tuhan, membangun mesbah kepada Tuhan. Dia jalani hidup dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, Abraham ini orang yang cinta perdamaian. Dia mencintai perdamaian dan kemudian mencari solusi atas masalah yang terjadi. Kemudian yang ketiga, Abraham ini rela melakukan penyerahan hak, sehingga dengan demikian dia semakin diberkati, semakin diberkati, dan semakin diberkati. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita belajar. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Jadilah pribadi-pribadi yang melakukan dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara sehingga saudara akan menjadi pribadi yang semakin diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Ajar mereka menerapkan firman Tuhan dengan selalu hidup dekat dengan Tuhan, dengan selalu cinta perdamaian, mencari solusi atas masalah yang terjadi, dengan selalu rela menyerahkan hak, sehingga Tuhan yang akan membela mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Ajar mereka menerapkan firman-Mu dalam hidup mereka, dan biarlah janji firman-Mu digenapi dalam hidup mereka. Kami bersyukur buat firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Tuhan kiranya memberkati kami dalam kami berdoa bersama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara,
Ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan. Dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup
untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah,
dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan
bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan, bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan
Nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.